Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, berjumpa dengan Bu Rizky. Anak-anak, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Bu Rizky harap kalian selalu sehat. Anak-anak, hari ini merupakan hari pertamamu masuk pada kelas 4. Kalian harus tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Kali ini kita akan masuk pada materi tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, kebersamaan budaya bangsaku, pembelajaran 1. Namun, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk melanjutkan materi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru dari Bu Rizky. Anak-anak, setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apakah kalian tahu apa itu gagasan pokok dan pendukung? Jika kalian belum tahu, simaklah penjelasan dari Bu Rizky. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Dari penjelasan tadi, sekarang marilah kita mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua teks yang berjudul Pawai Budaya. Di sini, Bu Rizky sudah menuliskan 7 kalimat yang terdapat pada paragraf 2 yang akan kita temukan gagasan pokok dan pendukungnya. Pada kalimat pertama, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kemudian kalimat kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, anak-anak, pada kalimat kedua ini merupakan penjelasan dari kalimat pertama, karena pada kalimat kedua ini dijelaskan rombongan dari Maluku mengenakan kemeja putih, jas merah, topi tinggi dengan hiasan keemasan. Berarti untuk kalimat pertama ini disebut kalimat pokok atau gagasan pokok. Dan untuk kalimat kedua dan seterusnya, karena menjelaskan tentang rombongan dari Maluku ini disebut dengan gagasan pendukung. Baiklah anak-anak, agar lebih jelas kita lihat pada paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga terdapat 3 kalimat. Kalimat pertama yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Lalu kalimat yang kedua, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Nah anak-anak, untuk kalimat kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama. Jadi kalimat yang pertama itu disebut gagasan pokok. Coba kita lihat lagi untuk kalimat yang ketiga. Alat ini berbentuk seperti 2 keping simbal yang terbuat dari logam. Jadi kalimat ketiga ini masih menjelaskan tentang kalimat yang pertama, ya. Jadi pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat ini menjelaskan kalimat pertama, ya, karena pada kalimat pertama itu menjelaskan tentang budaya Bali yang terkenal akan musiknya. Nah, pada kalimat 2, 3, dan 4 itu
diuraikan. Alat musiknya itu namanya cengceng dan bunyi berbentuk seperti dua keping seperti itu. Jadi pada kalimat 1 merupakan gagasan pokok dan kalimat 2, 3, dan 4 merupakan gagasan pendukung. Nah, untuk paragraf 4 dan 5 kalian coba kerjakan ya anak-anak agar dapat melatih untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Perhatikanlah gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan keberagaman bangsa kita. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Untuk provinsinya, Indonesia memiliki 34 provinsi. 34 provinsi tersebut memiliki ciri khas dan keberagaman yang berbeda-beda. Dari rumah, pakaian adat, senjata, bahasa, maupun makanan. Nah, ini contoh-contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Dari yang pertama, yaitu dari Aceh. Nah, kalian bisa melihat ciri-ciri dari alat musik, kemudian rumahnya berbeda-beda. Kemudian ada lagi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Bangka Belitung, lalu Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, lalu ada Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, kemudian ada Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Nah, demikianlah keberagaman dari 34 provinsi tersebut. Dari rumah adatnya, senjatanya, tariannya, kemudian pakaian adatnya itu berbeda-beda ya anak-anak. Anak-anak, setelah mendapat informasi tadi, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan. Kita jawab tidak ya anak-anak, karena kita berasal dari daerah yang berbeda-beda. Mungkin ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, lalu mungkin ada juga yang dari Papua, seperti itu. Kalau Bu Rizky dari Jawa Tengah. Kemudian nomor 2, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Tidak ya anak-anak, dari berbagai daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada yang mempunyai budaya atau adatnya masing-masing ya, jadi berbeda-beda. Lalu nomor 3, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Nah, sikap kita apa? Sikap kita adalah tetap hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh mengejek ciri khas dari daerah teman kita atau
orang lain. Karena kalau kita mengejek atau tidak menghargai itu dapat menyebabkan pertengkaran atau permusuhan. Ya, sikap kita jadi kita harus hidup rukun. Bisa ya anak-anak? Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun, tetap satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia merupakan identitas bangsa yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya, suku, agama yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Wujud syukur tersebut dapat kita lakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama yang berbeda. Anak-anak, sekarang tuliskan pada kolom berikut sikap apa saja yang harus kita lakukan untuk menghargai keberagaman. Di sini sudah ada satu contoh sikap menghargai keberagaman, yaitu bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Kemudian sikap apa saja ya, menghargai keberagaman? Ya, benar, menolong teman walaupun berbeda suku dan budaya ataupun agama. Lalu berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, budaya maupun agama. Lalu apalagi anak-anak? Ya, benar sekali. Tidak mengejek suku, budaya, ataupun agama orang lain. Lalu sikap menghargai keberagaman lagi apa? Ya, membangun sikap rukun kepada teman-teman, keluarga, ataupun tetangga. Kita harus selalu rukun, selalu menghargai. Tidak boleh membeda-bedakan antara suku satu dan suku yang lain agar kita tetap bersatu, terhindar dari permusuhan. Nah, kita harus menerapkan sikap tersebut ya anak-anak. Anak-anak, kalian juga bisa menuliskan sikap yang tidak menghargai keberagaman. Nah, sikap tidak menghargai keberagaman jangan dilakukan ya anak-anak. Di sini kalian tuliskan pada kolom yang sudah tersedia. Sikap tidak menghargai keberagaman. Nomor 1 ini sudah diberi contoh yaitu bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Ini merupakan sikap yang tidak menghargai keberagaman. Tidak boleh ya anak-anak. Lalu apalagi sikap tidak menghargai keberagaman? Mungkin bisa hanya berteman dengan teman yang seagama saja. Itu tidak boleh. Kita harus berteman dengan semua agama, ya. Kemudian mengejek agama, suku, ataupun ras orang lain itu juga tidak baik. Lalu tidak memberi kesempatan teman untuk beribadah. Lalu yang kelima, bertengkar dengan teman yang berbeda agama. Jangan dilakukan ya anak-anak, itu merupakan sikap yang tidak baik ya. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Sekarang, tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta terjadinya bunyi pada alat musik tersebut.
Di sini sudah ada satu contoh untuk alat musiknya. Suling itu berasal dari daerah Jawa Barat. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi yaitu alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Lalu contoh yang lain mungkin bisa kecapi. Nah, alat musik kecapi ini berasal dari daerah Jawa Barat. Kemudian dimainkan dengan cara dipetik. Senar yang dipetik bergetar dan menghasilkan bunyi. Lalu apalagi anak-anak? Coba kalian tulis. Mungkin bisa kendang. Kendang ini berasal dari daerah Jawa Barat. Dimainkan dengan cara dipukul. Bagian yang dipukul akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, dari alat musik tersebut kita jadi tahu bahwa bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Untuk nomor 4 dan 5, kalian coba kerjakan ya anak-anak. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Demikian materi yang dapat Bu Rizky sampaikan untuk kalian hari ini. Semoga ilmu dan pengetahuan yang kita pelajari hari ini dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali anak-anak.